451. Terima kasih masih setia. Damar menatap Leonardo yang murka, kemudian Damar tersenyum dan berkata, bukankah kamu mengatakan aku membunuh 2 keturunan saudara Dempsey? Setelah mengatakan itu, dia tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan memberitahumu bahwa aku memang membunuh kedua orang itu. Pada saat ini, ada kegaduhan di tempat kejadian. Banyak orang menatap Damar dengan kaget. Beberapa orang juga mengangkat pedang yang telah mereka letakkan. Dempsey diumumkan selalu mengerjakan misi dengan baik di Night Watcher. Karena itu, pengaruhnya cukup besar, terutama Night Watcher negara O, yang hampir memujanya seperti seorang dewa. Pada saat ini, Damar mengatakan bahwa dia membunuh keturunan saudara Dempsey, yang sama saja dengan membenarkan tuduhan Dempsey sebelumnya, sehingga beberapa orang langsung mengangkat pedangnya. Leonardo terdengar sangat puas, kemudian dia berteriak, lihatlah, bocah ini telah mengakui dirinya sendiri sekarang. Fred Dempsey dan Sean Dempsey dibunuh oleh orang ini. Semua Night Watcher dengarkan perintah dan tangkap Damar untuk saya, tak peduli hidup atau mati. Damar terkekeh dan berkata, jadi sebelum saya mengakuinya, Anda bajingan bahkan tidak memiliki bukti sedikit pun untuk menghukum saya. Anda benar-benar jenius. Ya ampun, di belakang Damar, Talia tidak bisa menahan tawa dan berkata, selain itu, apakah Anda memberinya kesempatan untuk menjelaskan? Hal kedua yang saya kemukakan hari ini adalah untuk memberitahu Anda bahwa saya akan melawan Dempsey. Damar melirik semua orang dan berkata, saya akan memberitahu kalian alasannya mengapa. Kemudian dia berteriak, Pugu. Pugu pun mengambil inisiatif dan dia melepas maskernya. Ketika Wahyudi melihat Pugu, wajahnya sedikit gemetar dan berkata, Kak Pugu. Wahyudi dan Pugu adalah Night Watcher di era yang sama. Di masa mereka, Pugu adalah salah satu orang yang paling mempesona. Pada saat ini, melihat kemunculan Pugu, dia sedikit bersemangat dan gemetar namanya Pugu. 20 tahun yang lalu, dia adalah 10 besar Night Watcher negara H. Dia pernah berpartisipasi dalam kompetisi atas nama Night Watcher negara H di tempat eksplorasi nomor 2. Setelah kejadian itu, dia dikirim ke Sin City dan saya membawanya keluar, ujar Damar. Ketika Pugu mendengar Damar mengatakan ini, ada sedikit pergerakan di wajahnya. 3 tahun yang lalu, saya membawa Night Watcher negara H nomor 7 dan Night Watcher negara H nomor 2. Kami bertiga pergi ke kota JC untuk melakukan tugas itu. Dalam perang itu, nomor 7 terbunuh di tempat, terbunuh oleh orang yang berada di sebelah saya ini, Lukas. Nomor 2 menghilang, aku telah kehilangan ingatanku selama 3 tahun, ujar Damar. Dalam perang itu, orang-orang Red Lotus dan Shadow tampaknya mengetahui semua rute pelarian yang kami tetapkan. Setelah kami menangkap targetnya, tidak ada cara untuk melarikan diri, ujar Damar. 2 bulan yang lalu, saya sedang dalam misi di kota NJ. Keluarga saya tinggal di kota LH, dan Elisa, seorang yang keluar dari Sin City, mengikat sepupu saya dan membawanya ke Sin City untuk memancing saya. Di Sin City, saya melihat Night Watcher negara O kalian, Alan Hibbert. Mendengar ini, suasana seketika menjadi riuh. Alan Hibbert, seorang Night Watcher negara O, yang memiliki kedudukan yang tinggi. Dia adalah peringkat ke-6 dari daftar Master. Oh, dia telah mati terbunuh oleh saya. Kalian jangan kaget, melihat ekspresi mereka. Damar menyeringai dan dia berkata dengan nada yang meremehkan. Perkataannya kembali membuat suasana menjadi pecah dari riuh, dan suara dencingan pedang semakin banyak dan nyaring terdengar. Leonardo meraung marah, Damar, berani-beraninya Anda melakukan itu. Dia adalah tingkat dewa, harta berharga Night Watcher, orang yang berada di garis depan jika terjadi peperangan di masa depan. Dan Anda malah berani membunuhnya. Damar mencibir dan berkata, dia bekerja sama dengan Harry dan Eden di Sin City.
juga bekerja sama dengan mantan anggota Red Lotus, Arton Nugroho. Keempat tingkat dewa ini menyerang saya. Mereka ingin membunuh saya. Coba katakan apa saya harus atau tidak untuk membunuhnya. Jangan bicara omong kosong. Theodore sangat marah dan berkata, God of War Mr. Hibbert, Night Watcher negara kami, mana mungkin bekerja sama dengan mantan orang dari Red Lotus. Mengapa tidak mungkin? Lucas ada di sini. Dia ditangkap oleh saya dalam perang itu, dan Eden juga telah ditangkap oleh saya sekarang. Di bawah tangan Night Watcher negara H, Anda bisa menanyakannya, ujar Damar. Tentu saja, dia bukanlah otak utamanya. Semua kejadian ini adalah pahlawan kalian semua, dewa kalian semua, Dempsey lah yang melakukannya. Ujar Damar. Dia berkolusi dengan Red Lotus bertahun-tahun yang lalu. Di tangan Red Lotus, dia telah memperoleh metode untuk memperpanjang hidup. 20 tahun yang lalu, Ugo, seorang Night Watcher negara H, memimpin sebuah tim untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dempsey membunuh mereka dan meminum darah segar mereka demi mendapatkan hasil untuk memperpanjang hidupnya sendiri. 3 tahun lalu, Dempsey dan Red Lotus berkolusi di dalam dan di luar, berencana untuk menjebak saya. Nomor 2, nomor 7, membiarkan nomor 7 mati di tempat. Saya terluka parah hingga nyaris mati dan kemudian saya kehilangan ingatan selama 3 tahun. Nomor 2 menghilang. Ketika ingatan saya pulih, menghubungi Night Watcher negara H. Setelah dia mengetahuinya dari negara H, dengan cepat mengirim Sean Dempsey untuk mencariku. Saudara saya mati di tangan Dempsey, tetapi saya tidak punya bukti, jadi saya tidak pernah mengusiknya. Tetapi Sean Dempsey membawa Saveri, ketua Black Code, telah melukai nomor 2, aku akan membunuhnya. Kemudian Fred Dempsey berkolusi dengan Black Code, Saveri dan Eden. Dia ingin membunuh saya. Dalam pertempuran di kota NJ itu, Eden ditangkis olehku, dan Saveri mati di tempat. Untuk membunuhku, Fred Dempsey meminta Elisa untuk menculik keluargaku, hanya sepupu orang biasa, untuk membawanya ke Sin City dan memaksaku pergi. Setelah saya menemukannya, dia ditembak mati di tempat oleh Night Watcher negara H nomor 12. Dia mengancam nyawa sepupu saja dan menyuruh saya tiba di Hotel Fest di Sin City dalam waktu 3 hari. Saat itu, saya tidak bisa menggunakan tenaga chi milik saya. Dan dia ingin mengambil kesempatan untuk membunuh saya. Damar menggumamkan semua ini, dengan setiap hal yang dia katakan, tatapan sulit dipercaya seolah terpancar dari orang-orang di sana. Itu hanya omong kosong. Leonardo mengertakkan giginya dan berkata, Mar, Dempsey adalah pahlawan Night Watcher kita. Dia pernah. Itu hanya pernah. Damar memandangnya dengan ringan dan berkata, dia sudah lama berubah. 2 orang yang saya bawa hari ini adalah saksi. Setelah Damar mengatakan itu, dia menatap Elisa. Elisa menjelaskan secara singkat apa yang terjadi di kota LH pada saat itu. Theodore mencibir dan berkata, Anda dapat menemukan beberapa orang dan mengarang beberapa cerita. Apakah Anda pikir kami akan mempercayainya? Dempsey adalah pahlawan Night Watcher. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Pada saat ini, Lucas mengambil inisiatif untuk mengatakan sesuatu, itu benar. Dempsey bekerja sama dengan kami bertahun-tahun yang lalu. Dia membocorkan banyak informasi yang kami dapatkan. Saya adalah orang yang sekarat. Tidak masalah apakah Anda akan percaya atau tidak. Mustahil. Theodore langsung murka. Dia berteriak, Damar, Anda berkolusi dengan Red Lotus untuk menjebak pahlawan Night Watcher kita. Apakah Anda pikir saya akan membiarkan Anda berhasil? Semua orang angkat pedang kalian. Demi semua yang bernafas, bunuh Damar. Damar memandang Leonardo yang sedikit malu dan marah, dan berkata, saya memberikan saksi dan mengatakan begitu banyak bukti, Anda tidak percaya.
Tetapi Dempsey hanya mengatakan sepatah kalimat dengan mudahnya dan bahkan bukti pun tidak ada. Anda mengeluarkan saya dari Night Watcher hanya karena mendengar perkataannya. Kalian benar-benar memiliki sifat hati kalian yang sesungguhnya. Apa yang harus dikatakan, saya sudah mengatakannya. Saya di sini hari ini hanya untuk memberitahu Anda semua ini. Saya jujur mengenai Dempsey. Apakah Anda percaya atau tidak? Atau apakah Anda ingin menyelidikinya, itu tidak ada hubungannya lagi dengan saya. Mulai hari ini, saya bukan lagi Night Watcher, ujar Damar. Saya akan menyerang Dempsey besok. Jika kalian ingin membantu Dempsey, maka saya hanya menjadi harus bertarung satu sama lain. Berbicara sampai di sini, Damar melihat ke kejauhan dan matahari pun mulai terbenam sepenuhnya. Ini sama seperti berakhirnya Damar dengan Night Watcher. Dia lalu berbalik badan dan berkata, ayo kita pergi. Bersambung 452. Damar membalikkan badan dan melihat ke arah Lukas sejenak. Chris menekan kepala Lukas sambil berkata, jalan. Mereka semua berenam, perlahan berjalan menuju pintu. Damar mengambil beberapa langkah tapi menyadari sekelompok anggota Night Watcher yang berdiri di belakang mereka, tidak terlihat ingin meninggalkan tempat itu. Mereka hanya berdiri di sana, seperti tidak ingin Damar pergi dari sini. Termasuk Alice. Ekspresinya terlihat sangat rumit saat ini. Informasi yang barusan diucapkan oleh Damar barusan terlalu mengejutkan mereka semua. Dempsey, pemenang medali Starsin pertama di Night Watcher, ternyata bekerja sama dengan Red Lotus. Demi menyambung nyawanya, dia membunuh anggota Night Watcher dan menjadi mata-mata Red Lotus, memberi informasi dari dalam Night Watcher ke pihak luar. Bagaimana mungkin hal seperti ini dapat terjadi? Terlalu mengerikan. Red Lotus dan Night Watcher sekarang ini sudah benar-benar berada di posisi saling berlawanan. Saat ini mereka semua mengerti akan satu hal, yaitu, peperangan semakin dekat. Mendadak mendapat informasi seperti ini, bagi mereka semua ini bagaikan petir di siang bolong. Mereka tidak ingin percaya dengan informasi ini. Damar, kamu kira dengan tipu muslihatmu ini dapat membuat kami percaya padamu? Semuanya dengarkan perintahku, angkat pedang di tangan kalian. Damar adalah pengkhianat Night Watcher. Dia ingin membunuh pahlawan Night Watcher kita. Ayo bunuh dia. Biarkan dia tinggal di sini selama-lamanya. Kalau tidak, ketika perang dimulai, dia akan menjadi lawan terbesar kita. Owen meraung dengan suara keras. Sampai batas tertentu, Owen adalah pemuja Dempsey. Baginya, seorang pahlawan Night Watcher tidak mungkin melakukan hal yang dikatakan oleh Damar. Terutama saat mendengar kata-kata Damar yang akan pergi membunuh Dempsey, hatinya bergetar dan seketika panik. Dia ingin menyelesaikan Damar di tempat ini. Cih, Damar mencibir dan tidak memperdulikan kata-kata Owen. Dia mengangkat kepalanya lalu melihat ke kerumunan orang yang menghadang pintu keluar. Dengan tenang dia mengatakan, sekarang ini aku bukan lagi anggota Night Watcher. Kalau kalian bermaksud menyerangku, boleh saja. Tapi, aku pasti akan melawan. Setelah menyelesaikan kata-katanya, sudut mulut Damar menaik. Alice menggigit bibirnya dengan keras. Dia dan Damar pernah menjadi rekan seperjuangan. Dia juga menerima banyak bantuan dari Damar. Dia tahu karakter seperti apa yang dimiliki oleh Damar. Sementara itu, di antara semua medali penghargaan yang menghiasi sepanjang jalan, medali Starsin bersinar terang di atas tanah. Dan medali emas yang tergantung di dada Damar juga berkilauan. Kelihatannya itu adalah medali terakhir yang Damar miliki. Damar ingin menyimpan medali ini untuk sementara dan akan dilemparkan ke arah Dempsey besok. Owen masih menunjukkan ekspresi marah. Dia meraung keras. Tapi tidak ada yang berani bergerak, tapi juga tidak ada yang menyingkir. Mereka semua berdiri di tempat dan tidak ada yang mengatakan apapun. Benar sekali, Dempsey dianggap sebagai pahlawan Night Watcher, jadi mengapa Damar tidak termasuk?
Sudah berapa banyak darah yang tertumpah dari Damar demi menjalankan misi-misi Night Watcher. Sudah berapa kali dia hampir saja mati karena itu. Dalam hati setiap orang terdapat sebuah timbangan. Sejujurnya, saat ini ada banyak orang yang sudah mempercayai kata-kata Damar. Hanya saja mereka sedang bertarung dengan hati mereka sendiri. Mereka tidak dapat menerima kenyataan ini. Hari ini merupakan hari tergila dalam sejarah Night Watcher di seluruh dunia. Ketika informasi seperti ini menyebar, seluruh dunia mungkin akan bergetar. Sama seperti saat Damar meninggalkan Night Watcher dan mendapat Scarlet Order. Pengaruh Dempsey dalam Night Watcher sangatlah mengerikan. "Minggir," ujar Damar dengan nada tenang sambil melihat Alice yang membawa pedang raksasa. Alice menggigit keras bibirnya kemudian melangkah ke samping. "Alice, apa yang kamu lakukan? Apa kamu mau membiarkan pengkhianat Night Watcher itu pergi begitu saja?" Melihat Alice menyingkir, Owen langsung berteriak, "Kenapa kalian semua hanya diam dan melihatnya pergi begitu saja? Ayo semuanya bergerak, bunuh Damar." Setelah mengatakan itu, dia berteriak, "Sebastian, serang dia. Lumpuhkan Damar." Mendengar nama itu, Damar sedikit terkejut. Sebastian Wicaksono, daftar master nomor 4. Dia adalah orang dari kota NJ. Di kota NJ, Damar dan Sebastian sudah pernah bertemu. Tapi sepengetahuan dia, seharusnya Sebastian bukan anggota Night Watcher. Kenapa mendadak Sebastian bisa muncul di markas tentara koalisi? Tapi, tidak peduli bagaimana Owen meraung, tidak ada satu orang pun yang berani bergerak. Adegan saat Damar membuka jalan dengan membuang semua medali penghargaan yang dia dapat barusan, mengguncangkan mental mereka semua. Melihat semua medali penghargaan yang tersebar di tanah, terutama saat medali Starsin Damar lepas dari tangannya, nafas mereka semua tertahan dan yang tersisa hanya rasa terkejut. Melihat Alice memberi jalan, orang yang berada di sebelahnya juga bergeser ke samping. Perlahan-lahan, semua orang bergeser dan terbentang satu jalan menuju ke arah pintu. Mereka bersedia membiarkan Damar dan lainnya pergi dari tempat ini. Melihat hal itu, wajah Owen penuh dengan kesedihan. Orang yang menunjukkan ekspresi yang sama ada satu orang lagi, yaitu Lukas. Alasan mengapa Lukas bersedia bersaksi untuk Damar dan lainnya, sebenarnya hanya karena dia ingin menunda waktu. Jika dia tidak mencoba menunda waktu, maka dia bisa mati begitu saja di Sin City waktu itu. Rencana Lukas adalah setelah sampai negara O, dia akan bersaksi untuk Damar. Setelah itu Damar dan Dempsey pasti akan saling berperang. Kemudian saat mereka berperang, walau hanya sementara waktu, dia akan menggunakan pil peningkat kekuatan untuk menjadi petarung tingkat dewa. Pada saat itu tiba, dia akan mencari celah untuk kabur sejauh mungkin. Tapi hasilnya adalah, dia terlalu meremehkan pengaruh Damar dalam Night Watcher. Sekarang ini, bahkan sampai detik ini, ternyata tidak ada satupun anggota Night Watcher yang berniat menyerang Damar. Dan yang paling penting adalah, ternyata Dempsey si sialan itu justru tidak berada di markas Night Watcher ini. Kalau dia mencoba melarikan diri saat ini, hanya ada satu jalan untuknya, yaitu mati. Ekspresi kesedihan terus menghiasi wajah Lukas. Tapi kalau dia menetap di sini, sama saja berbahaya. Tempat ini adalah tempat yang dijaga oleh pasukan gabungan Night Watcher. Bagaimanapun dia adalah pemimpin dari Red Lotus. Pasukan gabungan pasti tidak akan membiarkan dia pergi dengan tenang. Hal ini membuat Lukas merasa semakin putus asa. Ketika meninggalkan tempat ini, artinya hanya ada satu jalan buntu baginya. Di dalam pikirannya, dia terus mencari berbagai cara yang bisa digunakan untuk menunda-nunda waktu. Sedangkan Damar, saat ini berjalan melewati kerumunan dan pergi. Melihat Damar pergi tanpa cedera sedikit pun, Owen langsung menjadi cemas. Semakin Damar mendekati pintu, dia menggertakkan gigi. Kering, dia mendadak merebut pedang dari tangan anggota Night Watcher di sebelahnya.
Dia menarik pedang itu dari sarungnya dan menaikkan energinya. Setelah itu dia langsung melompat ke arah Damar. Owen adalah petarung tingkat puncak. Walau begitu, dia tetap berani melaju dan menyerang Damar. Damar tidak melihat ke belakang. Justru Thalia yang berada di sebelahnya menoleh ke arah Owen dan melihatnya dengan tatapan dingin. Di saat yang sama, Thalia meningkatkan energi dan mengeluarkan bintang keberuntungan. Dang, Owen yang mendekat ke arah Damar langsung terpental kembali hanya dengan satu hunusan pedang Thalia. Dia langsung menabrak sebuah bangunan dan menembus masuk ke dalam. Tingkat dewa, tingkat dewa, titik. Mulut semua orang terbuka lebar saat melihat adegan barusan. Kemudian mereka mulai ribut sambil melihat ke arah Thalia dengan ekspresi kaget. Mereka berdua, Damar dan Thalia, sudah memasuki level tingkat dewa. Mereka berdua adalah anggota Night Watcher terkemuka pada generasi mereka. Mantan dari Night Watcher negara H dengan kode 0 dan Second. Sedangkan, saat ini, mereka berdua sudah memasuki level tingkat dewa. Tingkat dewa, dalam sejarah panjang Night Watcher, jumlah petarung tingkat dewa sangat langka. Sekarang Damar dan Thalia sudah berdiri tegap di posisi itu, melampaui semua anggota Night Watcher yang satu generasi dengan mereka. Sedangkan sekarang, mereka justru meninggalkan Night Watcher. Dasar sampah, ujar Thalia melirik dengan tatapan menghina ke arah tempat Owen terpental. Tidak lupa mendengus dingin dan lanjut berjalan. Mereka menembus jalan dan perlahan-lahan pergi. Semua orang yang berdiri di sana, hanya bisa melihat Damar dan lainnya pergi begitu saja. Tidak ada yang berani bergerak. Saat ini wajah mereka menunjukkan ekspresi bingung dan rumit. Petarung tingkat dewa jenius yang susah diatur dan keras kepala itu, membawa anggota tim miliknya yang kecil, meninggalkan Night Watcher untuk selama-lamanya. Dengan begini, Night Watcher telah kehilangan dua petarung tingkat dewa. Ketika perang pecah nanti, apakah ini merupakan keuntungan atau kerugian? Hanya mereka sendiri yang paling tahu isi hati mereka. Di belakang, Wahyudi melihat jelas kejadian barusan. Melihat Damar dan lainnya meninggalkan tempat ini, dia menghembuskan nafas panjang. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang yang masih berdiri di sana. Dia hanya tahu, Night Watcher negara H saat ini sudah merugi. Dengan itu, Damar dan 5 orang lainnya melewati jalan, menembus pelengkung, berjalan di sepanjang jalan ke arah bawah. Di gunung yang cukup jauh, Lilia menyimpan teropong binokular kemudian menghela nafas lega. Ayo kita juga pergi. Dewan mengangguk. Dia meletakkan senapannya di punggung kemudian membalikkan badan dan berjalan menuju tempat mereka mendaratkan helikopter. 10 menit kemudian, Damar dan lainnya akhirnya sampai di depan helikopter. Sebelum masuk, Damar menghentikan langkah lalu berbalik. Dia melihat ke arah Lukas, dengan tenang dia mengatakan, sekarang waktunya untuk membereskan kamu. Melihat mata Damar yang tajam, punggung Lukas menggigil dingin. Damar, masih ada hal yang perlu aku beritahukan padamu. Lalu ada satu barang yang harus aku perlihatkan padamu. Ini berhubungan dengan mereka, ujar Lukas dengan panik. Dia melanjutkan, informasi ini pasti akan sangat-sangat berguna untukmu. Damar mengerutkan keningnya lalu bertanya, kamu bermaksud untuk menunda-nunda waktu? Aku memang masih ingin hidup beberapa hari lagi, tapi aku benar-benar tidak berbohong padamu. Barang itu berhubungan dengan mereka. Bagi kamu pasti akan menjadi barang yang sangat berguna, ujar Lukas dengan tergesa-gesa. Damar mengerutkan keningnya semakin dalam. Damar, pada saat ini, mendadak sebuah suara nyaring terdengar di dekat mereka. Damar melihat di kejauhan ada dua sosok bayangan orang yang dengan cepat menghampiri mereka. Bersambung, 453. Melihat dua orang yang datang itu, hati Damar berdegup lebih kencang. Orang yang datang ternyata adalah Wahyudi dan Sebastian. Mereka berdua berjalan sampai di sebelah Damar. Sebastian tersenyum sambil mengatakan, tidak disangka,
Setelah berpisah di kota NJ, pertemuan kembali kita akan dalam keadaan seperti ini. Padahal tidak berapa lama tapi rasanya bagaikan bertahun-tahun. Damar, di sebelah, Wahyudi juga memanggil namanya lalu mengatakan, aku dapat mengerti apa yang kamu pikirkan. Pak Iman juga tidak mengatakan apapun, tapi bagaimanapun, pihak negara H selalu berada di pihak kamu. Kali ini memang kami yang sudah melakukan kesalahan padamu. Kita gagal melindungimu dengan baik. Sebaliknya kita malah membuat kamu menderita dan sakit hati seperti ini. Damar tersenyum sambil mengatakan, apa yang membuat sakit hati dari hal seperti ini? Kamu dapat mengerti pemikiran Pak Tua, bukan? Dia melakukan ini semua karena tidak ada alternatif lain. Dia harus memikirkan tentang perasaan setiap anggota. Ujar Wahyudi lalu melanjutkan, lagi pula, perang dapat pecah kapan saja. Pada saat itu tiba, kami tetap berharap kamu akan mengambil tindakan. Damar melambaikan kedua tangannya tanda tidak peduli lalu mengatakan, aku tidak mengerti. Lagi pula, kalau kejadian seperti ini terjadi pada Iman sehingga dia harus ditendang keluar dari Night Watcher, dan aku berada di posisinya, aku pasti tidak akan membuat dia merasakan apa yang kurasakan sekarang, walaupun taruhannya adalah aku harus meninggalkan Night Watcher secara langsung. Wahyudi tercengang kemudian dia mencoba memikirkannya. Ya, ini memang hal yang akan dilakukan oleh seorang Damar. Sebastian tersenyum sambil mengatakan, hei, hentikan pembicaraan tentang itu. Apa kamu yakin akan pergi menyerang Dempsey besok? Damar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya, besok aku akan pergi ke tempat eksplorasi nomor 2. Kalau ada banyak anggota Night Watcher negara O yang ingin datang membantu Dempsey, aku tidak akan ragu-ragu melawan mereka. Kali ini aku membawa sekumpulan petarung tingkat puncak. Kemampuan individu mereka masih lebih tinggi dari 100 petarung terhebat negara O. Benar sekali, jumlah tingkat puncak yang dia bawa sangatlah banyak. Lagi pula mereka memiliki 3 orang petarung tingkat dewa. Dengan keadaan seperti ini, walaupun anggota Night Watcher negara O ikut bertarung, Damar dan lainnya sama sekali tidak takut. Sebastian mengerutkan alis lalu melihat lurus ke arah Damar sambil mengatakan, aku harus memperingatkan satu hal padamu. Dempsey itu kuat. Termasuk orang yang sangat-sangat kuat. Damar dengan tenang bertanya, bagaimana kalau dibandingkan dengan Hotgas? Walaupun pada daftar master, Hotgas mengatur dirinya menduduki peringkat kedua alias satu peringkat di bawah Iman, tapi Hotgas tidak pernah bertarung langsung dengan Dempsey. Kalau mereka benar-benar bertarung, tidak ada yang tahu bagaimana hasilnya. Ujar Sebastian. Dia lalu melanjutkan, mereka semua adalah eksistensi yang sudah mencapai level yang jauh berbeda. Aku masih sekedar mendekati level itu saja. Sedangkan Dempsey sudah bertahun-tahun tidak ada pergerakan apapun. Entah apa saja yang dia lakukan bertahun-tahun ini. Apa dia bertambah kuat atau justru menjadi lemah? Tidak ada satupun yang bisa menjawabnya. Damar mengangguk-anggukan kepala lalu mengatakan, aku mengerti. Oh, ya, seingatku kamu bukan anggota Night Watcher. Kenapa kamu bisa berada di sini? Sebastian tersenyum pahit sambil mengatakan, oh, Iman yang menyuruhku kemari. Waktu itu dia bersama Hugo datang mencariku. Dia bilang sebentar lagi peperangan akan dimulai, dan saat itu terjadi siapapun tidak akan bisa berdiam begitu saja. Dia berharap aku bisa maju, mewakili Night Watcher negara H dan datang ke markas pasukan gabungan di sini. Damar menatapnya dengan ekspresi heran kemudian mengangguk-anggukan kepalanya dan berkata, aku mengerti. Tentu saja, kali ini aku menemuimu karena harus memberitahu kamu suatu hal yang sangat penting. Ujar Sebastian dengan nada berat, kamu tahu seseorang yang namanya Wallace Moe, bukan? Damar mengangkat alisnya dan mengangguk, ya. Aku tahu dia. Wallace Moe adalah pemilik kasino bawah tanah di kota NJ. Dia seorang pria yang sangat misterius. Damar pernah berurusan dengannya,
Hanya saja waktu itu Wallace tidak muncul. Tapi setelah Damar berkomunikasi dengannya, dia mendapat 2 buah tulang naga dari Wallace. Lagi pula, hubungan antara Damar dan cucu perempuan Wallace, Rosimo, bisa dibilang cukup dekat. Pada saat itu, Damar dan Wallace juga membuat kesepakatan. Wallace akan memberikan Damar informasi yang dia miliki tentang tulang naga, sedangkan Damar harus melindungi keselamatan nyawa Rossi pada saat perang terjadi. "Ada apa dengan dia?" tanya Damar. "Iman memintaku menyampaikannya pesan padamu. Mungkin untuk memperingati kamu," ujar Sebastian. Lalu dengan nada berat dia mengatakan, "Berhati-hatilah dengan Wallace." Damar menatap ke arah Sebastian dengan tatapan bingung. Dia mengerutkan alisnya, hanya satu patah kata itu saja. "Katakan dengan lebih jelas. Jangan malah membuat orang semakin bingung. Memangnya ada yang perlu disembunyikan?" Kerjasama antara dia dan Wallace seharusnya sudah diketahui baik pihak Night Watcher ataupun Iman. Damar menduga kata-kata seperti ini bukan berasal dari Iman tapi dari Hugo. Hanya orang seperti Hugo yang suka melakukan hal-hal setengah-setengah seperti ini. "Wallace adalah orang bawaan dari Dr. T," ujar Sebastian. Mendengar sampai sana, Damar menaikkan kedua alisnya. Damar memang tidak pernah berurusan dengan orang yang dipanggil dengan Dr. T itu. Tapi sudah ada banyak rumor-rumor yang dia dengar yang berhubungan dengan Dr. T. Damar tidak menyangka ternyata Wallace adalah orang yang berhubungan langsung dengan Dr. T. Lagi pula mereka terlihat seperti orang-orang yang rendah hati. Orang-orang yang bergabung dalam organisasi itu kelihatannya tidak terlalu aktif. Satu-satunya hal yang Damar ketahui dari organisasi ini adalah Eden seorang. Eden kadang muncul dan terlihat sedang melakukan sesuatu, tapi tidak lama kemudian dia menghilang. "Baiklah," ujar Damar sambil menghela nafas. Sebastian lalu mengatakan, "Yang penting, tidak peduli kamu melakukan apapun itu, waspadalah dan berhati-hati terhadap semua orang." Damar mengangkat kepalanya lalu tersenyum ke arah 2 orang itu. "Baik. Kalau begitu, aku pergi dulu." Pada saat itu, di kejauhan, Lilia dan Dewan berjalan ke arah mereka. Saat melihat Wahyudi, Dewan sedikit mengernyitkan alis. Ada sedikit rasa tidak nyaman di antara mereka berdua karena kejadian masa lalu. Dewan mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun. Sudut mulut Wahyudi menaik. Kemudian dia melihat ke arah Damar lalu berkata, "Kalau begitu, kalian hati-hati, ya." Damar mengangguk mengerti. Helikopter perlahan-lahan lepas landas. Kali ini, tujuan mereka adalah pulau tak berpenghuni. 3 jam kemudian, helikopter mereka terbang mendekati pulau tak berpenghuni. Melihat beberapa kapal yang mengambang di laut, Chris melirik ke arah bawah sejenak sambil mengutuk, "Sialan. Menurut kalian, apa besok anggota Night Watcher negara O akan ikut berperang? Aku merasa mereka memiliki kepercayaan fanatik pada Dempsey." Damar menjawab, "Siapa yang tahu? Bagaimana kalau mereka benar-benar datang dan bertarung dengan kita?" Tiba-tiba, Lilia bertanya hal yang sama. Di antara mereka, ada banyak orang yang pernah berjuang bertarung bersama kita. Apa benar kita harus? Kita lihat saja besok, ujar Damar sambil melambaikan tangannya tanda tidak peduli. Sejujurnya, Damar juga tidak tahu jawabannya. Dia tidak tahu, kalau hal itu benar-benar terjadi, apa yang harus dia lakukan. Anggota Night Watcher itu semuanya tidak bersalah. Mereka tidak tahu betapa mengerikan hal yang diperbuat oleh Dempsey. Kalau mereka memilih untuk membantu Dempsey, mungkin hanya berdasarkan keyakinan mereka pada Dempsey. Helikopter perlahan berputar, kemudian terbang menuju pulau tak berpenghuni. Di waktu yang sama, di markas pasukan gabungan. Di dalam kantor Owen, saat ini Owen sekujur tubuh dibalut dengan perban karena terluka parah terkena serangan dari Talia tadi. Dia duduk di dalam kantor, speakerphone pada ponselnya dalam keadaan menyala.
Dari dalam telepon dapat terdengar nada suara yang dingin dan berkata, "Owen, kamu menganggap kata-kataku sebagai angin lalu. Kamu datang ke markas pasukan gabungan dengan tangan kosong lalu pergi dengan tangan kosong." "Mr. Dempsey," panggil Owen dengan senyum masam dan berkata, "Aku sudah memberi perintah berkali-kali. Tapi, Anda juga tahu bahwa aku tidak bisa mengendalikan pasukan gabungan sepenuhnya. Sedangkan Damar datang dengan membawa saksi. Ada banyak orang yang menjadi ragu-ragu dan terguncang. Jadi, sekarang mereka mencurigai aku. Mencurigai aku yang merupakan pahlawan Night Watcher ini." Tanya Dempsey dengan nada marah dan mendesak. "Aku tidak tahu, tapi Lucas dan wanita itu terus menuduh Anda." Setelah mengatakan ini, Owen terdiam sejenak lalu bertanya, "Mr. Dempsey, apa benar Anda yang melakukan semua hal itu?" "Menurutmu, aku mungkin melakukannya?" tanya Dempsey. Owen mendengar kata-kata ini lalu tersenyum gembira dan mengatakan, "Sudah kuduga, itu semua pasti upaya Damar untuk memfitnah Anda. Jangan banyak bicara omong kosong. Tempat eksplorasi nomor 2 saat ini hanya ada sekitar 2.000 orang sedangkan besok Damar akan datang ke tempat kami. Cepat perintahkan seluruh sistem Night Watcher agar besok datang ke tempat eksplorasi nomor 2 dan membantuku menyingkirkan Damar." Perintah Dempsey dengan nada rendah. "Masalah ini, sepertinya agak sulit." Dari dalam telepon, Owen tersenyum masam sambil mengatakan, "Saat ini hampir seluruh anggota Night Watcher memiliki kecurigaan dalam hati mereka. Mereka tidak memiliki kepercayaan mutlak pada Anda seperti saya. Jadi sepertinya tidak ada orang yang bersedia datang." Mata Dempsey menjadi gelap kemudian dia tersenyum dingin. "Ternyata begitu. Kalian dari Night Watcher berharap melihat pahlawan kalian dibunuh oleh seorang pengkhianat." Setelah mengatakan itu, suara Dempsey terdengar sangat dingin. "Baiklah. Kelihatannya karena aku sudah lama tidak muncul ke permukaan makanya dunia ini sudah mulai melupakan keagunganku." Owen terdiam sejenak. Kemudian dia menghela nafas panjang lalu berkata, "Aku akan mencoba mengatur beberapa orang untuk datang membantu Anda." Bersambung 454. Selain itu, Anda juga jangan terlalu berharap banyak. Aku mendapat informasi bahwa Iman telah berangkat dari negara H dan sedang menuju ke negara Osini," ujar Owen. Mendengar informasi itu, Dempsey langsung menjadi gugup. Dengan waspada dia bertanya, "Untuk apa dia datang ke negara O? Jangan-jangan dia juga ingin menyerangku?" "Aku sudah bertanya, katanya dia tidak akan bergerak," ujar Owen lalu menambahkan, "Tapi, kedatangannya berarti akan ada banyak dari anggota kita yang tidak berani bergerak. Dengan kata lain, mungkin aku tidak dapat memanggil orang yang banyak untuk membantu Anda. Asalkan kalian tidak membantu Damar itu sudah cukup. Ini hanya masalah kecil. Besok aku akan mengajarkan sampai dia mengerti apa artinya berada pada top 3 daftar master," ujar Dempsey sambil tersenyum dingin. Keduanya mengobrol sebentar, kemudian Dempsey menutup panggilan. Di saat yang sama, di sisi lain, kota YZ. Olivia dan Red Rose sedang duduk di atas sofa. Red Rose berkata dengan mulut cemberut, "Damar benar-benar akan bertarung dengan Dempsey. Bagaimanapun, si Dempsey itu daftar master nomor 3. Entah Damar bisa kembali hidup-hidup atau tidak. Aku akui, Damar memang sebuah bibit yang bagus. Sayang sekali, sifatnya terlalu meledak-ledak," ujar Olivia sambil mengernyitkan alis. Lalu dia terlihat teringat akan sesuatu dan berkata, "Sekarang kamu pergi beli 2 buah tiket pesawat menuju ke negara O." Red Rose tercengang, kemudian menunjukkan ekspresi bingung sambil bertanya, "Untuk apa beli tiket pesawat? Pada saat kritis, mungkin saja aku bisa menyelamatkan nyawa Damar," ujar Olivia. Red Rose langsung menaikkan alisnya dan bertanya, "Maksud nenek, Damar mungkin tidak dapat mengalahkan Dempsey. Bakat alami anak itu memanglah sangat kuat, tapi bakatnya itu masih belum terasa dengan baik.
Dia yang saat ini masih terlalu muda, ujar Olivia sambil menghela nafas panjang kemudian melanjutkan, cepatlah. Red Rose menunjukkan ekspresi tidak tenang dan cemas. Olivia tersenyum melihat Red Rose menunjukkan wajah cemas lalu berkata, omong-omong, Damar memang pilihan yang baik untuk kamu mempercayakan masa depan dan seumur hidupmu. Tok, tok, tok. Mendadak dari arah pintu terdengar suara ketukan pintu yang nyaring. Red Rose mengerutkan alis lalu bertanya, bagaimana mungkin ada orang yang mengetuk pintu rumah kita? Apakah dari pihak properti? Red Rose berjalan ke arah pintu kemudian membuka pintu. Di depan pintu, seorang pria parubaya berdiri tegap. Dia terlihat berumur sekitar 50 tahun, mengenakan jas rapi dan sepatu kulit. Pria itu melihat ke arah Red Rose sambil tersenyum, kalau aku tidak salah tebak, wanita cantik ini adalah Red Rose, bukan? Ekspresi Red Rose langsung berubah dan dia mundur 2 langkah. Dengan waspada dia bertanya, kamu siapa? Tidak perlu takut, ujar pria parubaya itu sambil berjalan memasuki ruangan. Dia melihat ke arah kejauhan dan memberi hormat sambil mengatakan, Nenek Olivia, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana keadaan tubuh Anda? Tidak akan mati secepat itu, ujar Olivia dengan nada tenang. Kemudian dia mendongakkan kepala sambil melihat pria parubaya itu dan bertanya, untuk apa kamu datang kemari, Wallace? Benar sekali, pria parubaya ini adalah Wallace Moe. Wallace tersenyum sambil mengatakan, tentu saja aku datang bukan atas inisiatif sendiri. Dokter memintaku untuk mencari Anda. Olivia mengerutkan kening lalu bertanya, si gila itu ada urusan apa lagi? Wallace masih tersenyum dan mengatakan, dia ingin aku memberitahu Anda. Masih ada 1 bulan lagi dan, master Anda, akan segera muncul. Mendengar kata-kata itu, baik Olivia maupun Red Rose menunjukkan ekspresi kaget dan panik. Wallace tersenyum sambil mengatakan, pesan telah diantar dengan baik. Kalau begitu, aku pamit dahulu. Olivia mengerutkan kening dan bertanya, tunggu, apa maksud sebenarnya dari si gila itu? Dia itu berdiri di pihak mana? Dokter tidak berpihak kemanapun. Dia hanya ingin melihat akan jadi seperti apa dunia ini nantinya. Dia juga hanya ingin melihat seperti apa kita-kita bersikap di bawah hukum alam. Ujar Wallace tersenyum penuh arti. Ternyata dia memang sudah gila. Olivia langsung mencibir, lalu, bagaimana dengan kalian? Kalian juga memiliki pemikiran yang sama dengan dia. Dokter tidak pernah mencampuri keputusan yang kami ambil. Ujar Wallace sambil tersenyum, kalau aku, hanya sekedar untuk bertahan hidup. Setelah mengatakan itu, Wallace memberi hormat sekali lagi lalu berkata, kalau begitu, aku pamit dahulu. Kemudian Wallace berjalan perlahan keluar dari ruangan. Melihat Wallace keluar, Red Rose menutup pintu. Red Rose mengerutkan kening semakin dalam. Olivia menghela nafas panjang lalu mengatakan, hanya sebulan, waktu ini terlalu pendek. Cepat kamu pergi beli tiket, kita harus segera berangkat ke negara O. Secara alami, Damar tentu tidak tahu kejadian tersebut. Saat ini, dia masih berada di atas langit. Helikopter perlahan-lahan mendarat di pulau tak berpenghuni. Damar dan lainnya turun dari helikopter dan langsung melihat si Codet. Si Codet bergegas berlari menuju Damar dan bertanya, bagaimana? Aku sudah mengunjungi markas pusat Night Watcher. Besok kita akan pergi mengurus Dempsey, ujar Damar dengan nada tenang. Si Codet menelan ludah kemudian mengangguk. Dia menggertakkan gigi lalu berkata, baik. Sekarang aku akan memberitahu rekan-rekan kita agar mereka bersiap-siap. Damar mengangguk mengerti lalu si Codet berbalik pergi. Damar dan lainnya membawa Lukas kembali ke geladak kapal pesiar kecil mereka. Melihat mereka kembali, Raisa juga bergegas bertanya tentang situasi tadi. Damar menjelaskan secara singkat padanya. Kemudian Damar mengalihkan pandangannya pada Lukas dan bertanya, nah, katakanlah. Apa yang ingin kamu katakan padaku?
Cepat buka mulutmu. Kalau aku tidak puas dengan jawabanmu, aku akan langsung memenggal kepalamu. Ujar Chris sambil tersenyum dingin. Dengan cepat Lukas bercucuran keringat. Dia menggertakkan gigi sambil mengatakan, aku dapat memecahkan kode kotak besi itu. Informasi yang didapat dari kotak itu pasti akan sangat berguna untuk kalian. Damar mengerutkan alisnya. Kotak besi persegi panjang itu adalah barang sasaran mereka saat menjalankan misi Night Watcher. Dan justru karena kotak besi itu, Tata mati. Bukannya kamu dulu mengatakan kalau kamu tidak dapat memecahkannya? Tanya Dewan dengan tatapan dingin. Mendadak aku teringat cara untuk memecahkan kode kotak itu. Percayalah padaku. Hanya saja, untuk memecahkan kode kotak besi itu, butuh waktu sekitar 2 hari. Ujar Lukas dengan cepat. 2 hari? Tanya Lilia sambil mengerutkan alis lalu melemparkan pandangan ke arah Damar. Besok mereka sudah akan bertarung dengan Dempsey. 2 hari? Jelas-jelas mereka tidak bisa menunggu selama itu. Sebenarnya, Damar juga tidak yakin akan esok hari. Kalau dia mati di tangan Dempsey, maka Lukas dapat kabur dari dirinya. Memang harus diakui, Lukas sangat pintar berkonspirasi. Tapi Damar cukup penasaran dengan kotak misterius ini. Sebenarnya apa yang disimpan di dalam kotak itu? Tanya Damar. Damar menggertakkan gigi dan berkata, kotak itu berisi informasi tentang mereka. Kotak itu dilindungi dengan kode misterius. Tidak banyak orang di dunia ini yang dapat memecahkan kode tersebut. Aku adalah salah satu orang yang dapat memecahkannya. Damar mengerutkan keningnya. Setelah berpikir sejenak, dia menghela nafas lalu mengatakan, kita coba dulu. Bagaimana kalau kita besok kalah? Tanya Talia sambil mengerutkan alis. Kalau besok aku kalah dari Dempsey. Pada saat itu, Raisa bantu aku bunuh orang ini. Damar melihat ke arah Raisa yang berada di sebelahnya sambil menunjuk Lukas. Raisa mengangguk dan mengatakan, mengerti. Kalau begitu, ayo istirahat. Besok adalah hari pertarungan dengan Dempsey. Ujar Damar sambil mendongak ke atas melihat bintang-bintang di langit. Bersambung, 455. Mereka semua mengangguk mengerti. Ekspresi Pogo terlihat lebih bersemangat. Akhirnya hari yang dia tunggu-tunggu datang juga. Dia sudah menunggu selama 20 tahun. Di saat seperti ini mendengar kata-kata Damar, hatinya sama sekali tidak bisa tenang. Bola matanya terlihat berapi-api. Kemudian dia masuk ke dalam kabin. Melihat tatapan seperti itu, Damar langsung berpikir malam ini Pogo mungkin tidak akan bisa tidur. Mereka semua kembali ke kamar mereka masing-masing. Damar masuk ke dalam kabin dan mengeluarkan tas miliknya. Dari dalam dia mengeluarkan kotak besi persegi panjang itu lalu mengerutkan alisnya. 3 tahun yang lalu, mereka ditugaskan untuk mengambil kotak besi ini sehingga menyebabkan semua rentetan kejadian sampai saat ini. Damar duduk di atas tempat tidur sambil memegang kotak besi itu. Dia sedikit bimbang. Menurut Lukas, kotak ini berisi informasi tentang mereka. Tapi Damar juga tidak tahu apa informasi itu benar atau tidak. Dia tetap curiga ini hanya upaya Lukas untuk mengulur-ulur waktu. Tentu saja, jika apa yang Lukas katakan benar dan kotak ini benar-benar melibatkan banyak informasi tentang mereka, maka Damar tentu membutuhkan informasi itu agar dapat menghancurkan mereka. Selain itu, kotak ini sudah dibawa kembali ke Night Watcher dalam waktu yang cukup lama. Tapi sampai sekarang ini, masih belum ada satu orang pun yang dapat membuka kotak misterius ini. Mengingat hal itu, Damar mengerutkan keningnya. Dia membawa kotak itu dan mencari posisi Lukas saat ini. Dia meletakkan kotak itu di depan Lukas. Aku tahu kamu sedang menunda waktu. Karena itu aku hanya memberimu waktu 2 hari. Ujar Damar dengan nada tenang. Aku pasti bisa memecahkan kodenya dalam waktu 2 hari. Dengan cepat Lukas menjawab. Damar tidak menaruh harapan besar pada janji Lukas. Setelah memberikan kotak itu pada Lukas,
dia langsung pergi dari sana. Melihat Damar pergi, Lukas memegang kotak yang diberikan Damar kemudian menatap ke arah yang dilewati Damar tadi. Dia menunjukkan senyuman licik dan bergumam, "Aku harus mengulur waktu lebih lama lagi. Ketika master kami datang, kalian semua pasti akan mati di tangan orang itu." Damar kembali memasuki kamarnya dan berguling-guling di tempat tidur. Entah kenapa dia sama sekali tidak bisa tidur. Dia bangkit dari tempat tidur lalu berjalan ke arah geladak. Melihat sebuah kursi di geladak, dia berbaring di atas kursi itu sambil menatap langit berbintang. Di geladak, masih terdapat secarik cahaya. Damar mengeluarkan sebuah foto dari kantongnya. Di dalam foto itu, terdapat 12 anggota. Ya, ini adalah foto anggota tim 11.762. Tatapan Damar tertuju pada beberapa anggota yang ada dalam foto itu. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang rumit. Jika bukan karena pertarungan waktu itu, Tata tidak akan mati dan aku tidak akan hilang ingatan. Jika aku dan Tata masih ada, kalian juga tidak akan mati satu persatu dan hanya menyisakan beberapa orang. Ujar Damar sambil mengelus foto itu. Dia bergumam, jika dipikirkan seperti itu, kematian kalian semua harus dihitung pada kepala Dempsey sialan itu. Ketika Damar sedang bergumam, dari belakang, drap, mendadak, dari samping terdengar suara langkah kaki. Damar memegang erat foto itu sambil bangkit dan duduk di kursi. Dia menoleh ke arah suara dan menyadari Lilia sedang berjalan ke arahnya. Lilia mengenakan piyama halus dan memperlihatkan kaki yang ramping dan lurus. "Sudah kuduga kamu tidak bisa tidur," ujar Lilia sambil melirik ke arah Damar. "Kenapa kamu tidak tidur?" tanya Damar dengan ekspresi bingung. "Aku ingin kemari dan menemuimu," ujar Lilia sambil tersenyum. Tanpa ragu dia berjalan ke sisi Damar dan langsung duduk di sebelah Damar. Kemudian secara alami, dia menarik kepala Damar dan meletakkannya di atas pangkuannya. Damar juga tidak terlihat menolak. Dia berbaring begitu saja di atas pangkuan Lilia. Dengan lembut Lilia menepuk kepala Damar sambil berkata lembut, "Jangan terlalu dipikirkan lagi. Istirahatlah yang banyak. Besok akan menjadi pertarungan yang sulit. Pertahankan semangatmu dan kumpulkan seluruh kekuatan baru bisa membalaskan dendam untuk Tata." "Ya," ujar Damar sambil mengusap hidungnya, "si Codet sudah menyediakan tim medis untukmu. Besok, bagian belakang, semuanya kuserahkan padamu." Lilia adalah seorang dokter. Damar tidak mungkin membiarkan dia menyerang di baris depan. Lilia mengangguk mengerti, kemudian dia bertanya, "Kamu sudah menyerap seluruh tulang ajaib itu?" "Ya," Damar mengangguk, 2 hari yang lalu aku sudah menyerap semuanya." Di Sin City, Damar mendapatkan 5 buah tulang naga. Ditambah dengan 2 buah tulang naga yang dia dapat dari Martin sebelumnya. Total ada 7 buah tulang ajaib yang dia miliki. Waktu itu, dalam sehari dia langsung menyerap 5 buah tulang naga. Tapi dia menyadari penyerapan itu tidak terjadi dengan mulus karena tingkat penyerapan dan kecepatannya terus menurun. Tampaknya ada batas jumlah tulang yang bisa diserap dalam sehari. Oleh sebab itu, dia menggunakan waktu selama 10 hari untuk menyerap sisa 2 tulang lagi. Setelah menyerap 2 buah tulang naga itu, Damar juga merasa kekuatannya perlahan-lahan bertambah. Tapi masih seperti dulu, dia memang merasa ada sedikit peningkatan tapi tidak sebesar saat pertama kali menyerap tulang itu. Sedangkan dulu saat dia dapat menyerap tulang itu dengan cepat, dia dapat merasakan bahwa peningkatan kekuatannya sangatlah besar. Tentu saja, bagaimanapun dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Hal inilah yang memberi Damar kepercayaan. Besok kita pasti bisa memenangkan pertarungan ini. Kamu hanya perlu menahan Dempsey. Kita juga masih ada 2 petarung tingkat dewa yang lain. Nanti setelah kita menyelesaikan orang-orang dari tempat eksplorasi nomor 2, biarkan Raisa dan Talia untuk membantumu," ujar Lilia.
Tidak akan ada masalah kalau hanya orang-orang dari tempat eksplorasi nomor 2. Ujar Damar sambil mengusap hidungnya. Lalu melanjutkan, saat ini yang aku khawatirkan adalah, anggota Night Watcher akan datang untuk membantu Dempsey. Memang hari ini aku sudah membawa bukti kepada mereka dan Night Watcher sistem lain mungkin akan memilih tidak membantu pihak manapun, tapi pengaruh Dempsey di negara O terlalu besar. Contohnya adalah Owen. Dia tampak seperti penggemar berat Dempsey. Pasukan gabungan, sebenarnya keberadaan pasukan ini sendiri adalah masalah besar. Ujar Lilia sambil menghela nafas panjang. Owen dan lainnya sudah tua tapi masih saja tetap berada di posisi yang sama. Awal-awal Night Watcher dibentuk, pada peperangan skala besar pertama, Dempsey menjadi pahlawan Night Watcher. Lalu pasukan gabungan didirikan, kemudian penanggung jawabnya diserahkan pada orang dari negara O. Dan sebagian besar mereka memiliki hubungan yang dekat dengan Dempsey. Ya, sudah waktunya untuk cuci bersih. Ujar Damar sambil menyentuh hidungnya. Anggap saja ini sebagai misi terakhir yang aku lakukan untuk Night Watcher setelah aku meninggalkan Night Watcher. Dia menyentuh medali penghargaan yang tersemat di bagian dadanya. Benar, Dempsey sudah mengkhianati Night Watcher. Saat perang merebak, dia akan memberi tusukan dari belakang pada Night Watcher. Pada saat itu, siapapun tidak akan ada yang bisa menanggung akhir ceritanya. Lilia mengangguk mengerti, apa yang akan kamu lakukan setelah nanti menang melawan Dempsey? Apa yang akan kamu lakukan pada orang-orang yang kamu bawa keluar dari Sin City itu? Kamu berniat merekrut mereka semua atau ada rencana lain? Damar melihat ke arah langit kemudian tersenyum. Kita semua tahu bahwa setelah perang pecah, siapapun tidak akan bisa berdiam begitu saja. Aku akan bertarung dengan menggunakan caraku sendiri. Lilia mengangguk sekali lagi. Dia menepuk ringan kepala Damar. Di bawah langit berbintang, sebuah kapal pesiar di atas laut, seorang pria dan wanita duduk di geladak kapal bersama. Malam semakin larut, entah sudah lewat berapa lama, Lilia melihat Damar menutup matanya dan tertidur di atas pangkuannya. Dia tersenyum kemudian membungkuk dan bersandar di dada Damar. Kemudian perlahan-lahan menutup matanya. Di kota NJ yang jauh, dalam Universitas NJ. Karena adanya perbedaan waktu, saat ini di kota NJ adalah pagi hari. Dari seluruh penjuru universitas, tersebar sebuah informasi. Saat ini, di dalam sebuah ruang kelas, seorang profesor berambut pirang, mata biru dan mengenakan kacamata. Dia terlihat berumur sekitar 40 tahunan. Di bagian bawah, terdapat banyak mahasiswi yang menghadiri kelas ini. Wah, tampan sekali. Dosen kali ini benar-benar ganteng. Dari bagian bawah terus terdengar suara bisik-bisik. Di bagian atas, profesor itu dapat mendengar semua bisikan tersebut. Tapi dia tidak melakukan apa-apa, terlihat seperti sudah terbiasa dengan hal ini. Dengan lancar profesor itu menjelaskan, ada sebuah kata bijak yaitu, bukan yang terkuat dari spesies yang bertahan, juga bukan yang paling cerdas yang bertahan. Tetapi spesies yang paling mudah beradaptasi dengan perubahan. Kata ini membicarakan tentang hukum alam dan evolusi. Hal ini berlaku untuk seluruh alam semesta. Arah penelitian kami adalah mengenai ilmu kehidupan. Di dunia ini, semuanya dapat dijelaskan dengan sains. Selama penjelasan, profesor itu mendadak melihat ke arah pintu ruangan. Di dekat pintu, seorang wanita yang cantik berdiri. Wanita itu langsung mengangguk menyapa ke arah profesor itu. Jika Damar ada di sini, dia pasti langsung mengenali wanita ini. Ya, wanita ini adalah cucu dari Wallace, Rosie Moore. Profesor tersenyum kecil lalu berkata, kalian coba mendiskusikan terlebih dahulu. Aku keluar sebentar. Setelah mengatakan itu, profesor berjalan ke arah pintu. Profesor, Rosie memanggilnya sambil membungkuk hormat. Kakek menyuruhku datang untuk memberitahu Anda. Kakek sudah pergi menyampaikan hal yang Anda pesan pada Nenek Olivia.
Haha, dia masih seperti biasa, tidak mau berbicara langsung denganku. Tanya profesor sambil mengusap hidungnya. Rosie tersenyum pahit sambil berkata, ya. Dia bilang berbicara dengan Anda membuat seluruh tubuhnya tidak nyaman. Bagaimana dengan Damar? Akhir-akhir ini kamu ada berhubungan dengannya? Tanya profesor. Kami tidak pernah berhubungan lagi sejak dia pergi ke Sin City. Ujar Rosie sambil menghela nafas. Kemudian melanjutkan, aku juga tidak tahu bagaimana keadaan dia sekarang ini. Dia merupakan benih yang bagus. Dalam hukum rimba, dia berada di puncak rantai biologis. Sayangnya dia justru memaksa dirinya untuk melindungi sekelompok semut. Ujar profesor sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Kemudian dia melihat ke arah barat sambil berkata, dia pasti akan kembali. Kalau perkiraanku tidak salah, malam hari nanti, dia akan memulai perang dengan Dempsey. Ekspresi wajah Rosie langsung berubah. Dempsey yang daftar master nomor 3 itu. Ya, peperangan di antara mereka berdua tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Ujar profesor sambil membenarkan posisi kacamatanya. Sudut mulutnya sedikit terangkat, bersambung.